Udah lama nih kita nggak pernah dengar nama Habib Rizik Syihab. Nah, sekarang dia muncul lagi nih. Cuma gara-gara beredar di media sosial sebuah video durasinya sekitar 10 menit dengan judul yang bombastis. Judulnya, Gempar, Tak Terima Anies Mau Dihabisi, Malam Ini Habib Rizik dan Umat Kepung Istana Tangkap Jokowi. Di thumbnailnya, terlihat kerumunan umat Islam membawa spanduk dengan sosok Habib Rizik berdiri di tengah. Jadi wajar kalau pada awalnya sebagian orang ini percaya kalau pengepungan istana oleh Habib Rizik itu memang benar terjadi. Tapi syukurlah, itu cuman kabar bohong. Kalau disaksikan video itu dari detik pertama sampai detik terakhir, apa yang dibilang di judul tuh sama sekali nggak ada. Tapi si pembuatnya memang niat banget. Dia mengedit dan menyambung-nyambungkan berbagai video terpisah yang ujung-ujungnya nggak ada hubungannya dengan pengepungan. Dalam beberapa menit pertama aja, memang ada cuplikan Habib Rizik sedang berbicara di depan umatnya. Dia bilang umat Islam harus merapatkan barisan menghadapi serangan musuh-musuh Islam. Setelah itu, pindah ke cuplikan rekaman Anies Baswedan yang mengatakan sudah saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies berkata, kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, karena itu kita harus menikmati manfaat kemerdekaan. Lantas, video itu menampilkan wajah Alfian Tanjung yang memuji-muji Rizik sebagai seorang yang cerdas dan mampu mengkonstruksikan pikiran dengan sangat jelas. Alfian juga memuji kemampuan Habib Rizik menghadapi masa. Dari Alfian, pindah lagi nih kita ke cuplikan berita yang menampilkan pernyataan kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanwar. Aziz mengatakan Habib Rizik tidak akan mendukung lagi Prabowo karena Prabowo bergabung dalam barisan pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Aziz juga menyatakan akan mendukung Anies karena Anies dinilai tidak memiliki cacat. Di bagian akhir, ada kutipan pimpinan PKS Mardhani Alisera yang bilang mendapat keuntungan ketika menampilkan foto wajah Rizik Syihab saat kampanye pada tahun 2019. Tapi Mardhani menyatakan belum ada pembicaraan resmi antara PKS dengan Habib Rizik saat ini. Itulah ceritanya, isi videonya. Nggak sedikit pun ada soal Anies dicurangi dan kepungan istana disinggung. Judul dan isi sama sekali nggak berhubungan. Anehnya, kalau kita baca kolom-kolom komentarnya, banyak sekali loh yang percaya kalau Anies memang dicurangi dan ada massa yang menangkap Jokowi. Kesannya mereka tuh yang komentar hanya baca judul atau nonton video selintas. Sudah ngambil kesimpulan. Menjelang pemilu, video-video semacam itu sekarang sering muncul di YouTube. Saya juga menemukan video lain yang seolah memberitakan bahwa polisi berhasil tangkap 50 pelaku penjagalan Anies Baswedan. Videonya ini juga diunggah oleh akun YouTube Rahasia Politik pada 22 Agustus 2023. Judulnya, Gempar, sore ini polisi berhasil menangkap 50 pelaku penjagalan Anies dan terancam 20 tahun penjara. Setelah kita nonton videonya nih, seperti juga di video pertama, nggak ada hubungannya antara judul dan isi. Di dalam video mula-mula ada cuplikan rekaman Anies mengkritik pejabat yang sekaligus menjadi pengusaha. Kemudian ditampilkan video Anies sedang berkampanye. Dia bicara soal pelayanan kesehatan dan arti penting akses pendidikan bagi warga. Lantas, narator video menyatakan ada kabar bahwa lawan berusaha keras menjegal Anies supaya tidak berlaga di pesat politik tahun 2024 mendatang. Anies juga mengakui bahwa ada berbagai kampanye negatif yang dilakukan pihak lawan dan itu adalah suatu hal yang nyata dalam kontestasi politik. Lantas ada cuplikan video para relawan Anies yang sedang melakukan konsolidasi untuk mendukung Anies. Terakhir ada cuplikan yang merujuk pada pernyataan Denny Indrayana tentang upaya pemerintah menyabot kampanye Anies. Judul video ini cuma mengutip pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa diduga ada upaya untuk menjegal Anies. Nggak sedikit pun ada drama tentang penangkapan 50 pelaku penjagalan Anies yang diancam di penjara 20 tahun penjara. Masalahnya, di kolom komentarnya pun ada begitu banyak netizen yang percaya dengan kebenaran judulnya itu. Video-video bohong semacam ini jelas ya bermasalah. Video ini bisa menimbulkan ketegangan dan kepanikan, seolah-olah ada sesuatu yang dramatis yang sedang terjadi. Cara pengemasan dan pengeditannya pun serius. Judul-judulnya bombastis dan clickbait. Di dalamnya pun ada narasi, cuplikan gambar, dan latar belakang lagu yang mencekam.
Video-video semacam ini berpotensi menyesatkan masyarakat. Banyak netizen yang demi menghemat kuota tidak menyaksikan sendiri videonya sampai habis. Ini diperburuk dengan penyebaran potongan versi pendek video di TikTok atau Snack. Pemilu ini kan udah akan berlangsung 5 bulan lagi. Suasana politiknya sejauh ini sih memang masih aman dan damai. Tapi ketegangan cuma berlangsung di kalangan elit politik, tapi tidak di kalangan masyarakat. Mudah-mudahan video-video yang menyesatkan semacam ini tidak terus berkembang, supaya nggak ada konflik yang membahayakan. Saya, Priska Putri Abner, undur diri.